لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membesuk sastrawan kenamaan Indonesia Remy Silado di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat. Sastrawan senior itu telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Tarakan. Awalnya Remy Silado sudah mengalami stroke yang ketiga kali. Namun, kondisi ekonomi membuat Remy Silado kesulitan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Selama ini, Remy Silado hanya berobat herbal di rumahnya. Anies yang mendapatkan kabar Remy Silado terbaring lemah di tempat tidur, langsung menjenguknya. Kunjungan Anies tidak terduga oleh Remy serta keluarga. Tiba-tiba datang, Anies langsung disambut hangat oleh keluarga Remy di kediamannya kawasan Cipinang Muara. Usai bertemu Remy Silado, Anies langsung meminta seniman senior tersebut untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Kemudian, Anies langsung mengarahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk membawa Remy Silado ke RSUD Tarakan. Nah ini Bang Remy datang. Selamat Anies ya. Apa kabar? Terima kasih loh. Sama-sama. Gimana Bang Remy? Namun, di balik itu semua, ada rahasia yang tersimpan. Remy Silado saat Pilkada DKI Jakarta 2017 ada di kubu petahana. Ia ada di kubu Basuki Cahayapurnama. Ucapannya yang menyerang Anies masih bisa dijumpai jejak digitalnya. Pilihan politik memang hak setiap orang. Tidak ada yang boleh mempermasalahkan, mesti dihormati. Bahkan ungkapan-ungkapan pembelaan pada pihak yang dijagokan dengan terkadang menjelekkan pihak lain itu hal yang lumrah, tidak perlu dibawa perasaan. Begitu pula dengan pilihan politik Remy Silado masa lalu. Itu pilihan politiknya yang mesti dihargai. Bahkan ungkapan kasar masa lalu pun tidak harus dijadikan ajang balas-membalas. Semua mestinya berakhir saat pilkada berakhir. Maka yang terpilih tetap bekerja, tidak melihat lagi siapa yang mendukung dan tidak mendukungnya. Semua mendapat hak yang sama istimewanya. Tidak ada yang diistimewakan. Anies memahami itu dengan baik. Tidak sekedar narasi yang diumbar tapi nol implementasi. Anies mendatangi pihak yang saat pilkada lalu ada di pihak Ahok. Itu tidak ada yang salah. Apalagi para tokoh yang punya jasa besar pada dunia sastra Indonesia. Justru satu keharusan, membantu karena rasa kemanusiaan tanpa melihat latar belakang ada di pihak mana tokoh yang dibantunya. Itu baru keren. Anies menunjukkan sikap terpuji, meski di luar sana pastilah masih banyak pribadi-pribadi yang belum move on menerima kekalahan dalam pilkada. Ada yang menyebut Anies pencitraan, sampai pernyataan nyinyir lainnya sadar dan tidak sadar akan mengeraskan hati. Memberikan kebaikan memang tidak semua orang bisa melihatnya sebagai kebaikan atau bernilai kebaikan. Itu hal biasa. Pada kasus Remy Silado, Anies Baswedan pun mengalaminya, bahkan jadi bahan bulian. Itu hal biasa. Terus berbuat baiklah, Anies Baswedan. Tapi kalau di Jakarta, jangan salahkan air kalau banjir, karena airnya sedang parkir. Budayawan Butet Kertarejasa sempat membuat netizen geger lantaran puisinya yang menyindir bakal calon presiden baik Anies Baswedan maupun Prabowo. Hal itulah kenapa beberapa netizen menyebut Butet sebagai budayawan pekok. Ternyata ketidaksenangan Butet kepada Anies Baswedan sudah lama ditunjukkan ketika Basuki Cahayapurnama ditetapkan Polri sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Iya, dia bilang itu pidato. Nah, hasil kerjanya Anies apa? Itu kan masalahnya.
Saya tidak akan memilih siapa dia ya, tapi memilih calon nanti. Aku lihat pertama track recordnya apa nih. Kalau cuma modal cocok doang belgedes. Ya. Tapi kalau dia ada rekam jejaknya, oh bener ini bisa. Personalitinya, oh ini serius, ini genah ini. Semua terbaca. Akal sehat kita itu akan membimbing. Ketika itu, ia mengunggah foto digendong tersangka. Dalam keterangannya di foto tersebut, Butet juga menyampaikan dukungannya terhadap calon gubernur DKI Jakarta di Pilgub 2017. Ia mengatakan, dengan predikat baru, dia Ahok akan terus menggendong harapan kita. Selalu ada harapan, Gusti Boten Sare, Tuhan tidak tidur. Foto Butet digendong Ahok itu bukanlah rekayasa. Butet pernah mengunggah foto itu di akun Instagramnya, Mas Butet. Ia juga akan mengunggah foto dirinya menggendong Ahok. Kemudian, usai Ahok ditetapkan sebagai tersangka, para ahli hukum tata negara memastikan Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak bisa menjadi pejabat negara, tidak bisa menjadi menteri, tidak bisa menjadi wapres, apalagi menjadi presiden. Hal itu lantaran Ahok sudah menyandang status narapidana kasus penistaan agama dengan dakwaan 5 tahun penjara. Ahok sudah ngerti aturan itu dan dia betul-betul tahu dirinya dengan posisi itu. Butet sempat bertanya kepada Ahok, kalau Ahok jadi presiden, apa yang dilakukan? Ahok lalu menjawab, jika menjadi presiden, pertama Ahok ingin melakukan pemutihan dosa-dosa lama, termasuk para koruptor dan pengemplang pajak. Jangan sampai dari rezim ke rezim terus berantem. Kedua, soal pilkada, Ahok ingin calon kepala daerah jujur menyampaikan dari mana asal harta yang mereka miliki. Seandainya harta warisan tersebut ia dapatkan dari orang tuanya yang dulu sebagai pejabat, Ahok ingin katakan sejujurnya. Untuk diketahui, ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Ini yang terakhir. Cucu komodo mengkeret jadi kadal, tak lesat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Gue lagi mau baca puisi nih, karena lagi ngetren orang baca puisi kan ya. Sekarang gue mau baca puisi. Gue barusan bikin ini puisi setelah melihat puisi salah seorang seniman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikan goreng sambal dabu-dabu, semakin nikmat karena disuapin. Emang susah seniman mental babu, calon penggemar bokep malah dijilatin. Jagoan Mukidi, rambutnya yang dibanggain, hobinya lari-lari sambil divideoin. Nasib rakyat Jateng banyak yang nangisin, jalannya banyak yang rusak dan rakyatnya memang miskin. Kakek cicak bisa jadi kadal, haram tak mungkin kita makan. Jujur aja, semua calon transaksional, siapapun yang jadi, tetap rakyat yang jadi korban. Wahai seniman yang kusindir, aku takkan menyebutmu pandir. Kau hanya lapar, makanya otakmu parkir, sehingga membuatmu hilang malu untuk bisa tetap nyinyir.
Aku ingat anjing memang suka menjilat karena telah dapat makanan dari sang tuan pejabat. Kau bukan anjing, tapi manusia yang berakal sehat. Sayangnya akalmu tergadai. Lapar lalu bacotmu jadi bejat. Dah gitu aja, nggak usah baper. Assalamualaikum. Budayawan Bambang Ekoloyo Butet Kertajasa mendadak viral di media sosial. Warganet menyoroti isi pantun Butet. Mereka menilai pantun itu menyindir bakal calon presiden yang diusung partai politik di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Butet sebelumnya membacakan pantun di hadapan puluhan ribu kader PDIP dalam acara peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pantun itu dibacakan Butet sebelum seniman Sri Krishna Enci menyanyikan lagu Ganjar Siji Ganjar Kabeh. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Mulanya, Butet mengatakan PDIP mengerahkan semangat meneruskan, tetapi di sisi lain ada kelompok yang hanya menginginkan perubahan. Di sini semangat meneruskan, di sana maunya perubahan. Oh begitulah sebuah persaingan. Butet lalu menyinggung soal banjir yang disebut suatu kelompok hanyalah air yang parkir. Di sini nyebutnya banjir, di sana nyebutnya air yang markir. Ya begitulah kalau otaknya pandir. Butet pun mengatakan, ada sosok yang berkuar-kuar dirinya ingin dicegal karena dibidik KPK. Padahal sosok yang dimaksud itu dibidik karena nyolong. Pepes ikan dengan sambal terong, semakin nikmat tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok keluar-keluar mau dicegal. Butet menyebut capres jagoan Jokowi identik dengan sosok yang berambut putih dan bekerja keras. Butet lalu menyindir sosok capres yang hobinya menculik. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Sebelum mengakhiri puisinya, Butet menyindir soal pemimpin yang bermodal transaksi semata. Sosok itu dijamin bukan toladan kelas negara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta kembali mengeluarkan kritik kepada Anies Baswedan. PDIP memberi catatan tentang 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anies menurut PDIP mendapatkan rapor merah. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Yang disampaikan Pak Anies ketika kampanye kemarin, kemudian kita cek realisasinya. Dari 23 itu yang kita apresiasi cuma 4 atau 5. Itu kita apresiasi, artinya berhasil, cukup berhasil. Walaupun keberhasilan masih ada titik koma dan lain sebagainya, tetapi yang 4 atau 5 ini bisa kita katakan berhasil. Tapi selebihnya itu rapat merah bagi fraksi PDI Perjuangan.
Artinya apa? Bahwa Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta. 4-5 program itu diapresiasi Pak karena ada progresnya gitu Pak? Iya, progres. Soal misalkan soal integrasi transportasi Jakarta itu cukup baik. Itu kita kategorikan cukup berhasil lah Pak Anies dalam mengintegrasikan. Walaupun ketika bicara transportasi publik ini kan bukan pekerjaan instan, artinya bukan pekerjaan 5 tahunan, ini pekerjaan panjang yang pada akhirnya hari ini Pak Anies bisa melakukan inovasi, kemudian bisa melakukan integrasi dengan baik. Misalnya MRT kan bukan program Pak Anies misalnya, tapi semua itu bisa dilakukan integrasi dengan baik. Itulah yang kita katakan itu cukup berhasil, bahkan kita apresiasi cukup berhasil. Gitu. Nah, kalau selain dari 4-5 program itu berarti sisanya 0% atau dikit gitu Pak? Ya nyaris, misalkan contoh program normalisasi sungai, pembangunan ITF, pembangunan LRT, itu kan nol semua. Normalisasi atau naturalisasi 5 tahun kita hanya berdebat toh, tetapi dua-duanya nggak dikerjakan. Tidak ada satupun yang dikerjakan. Bahkan hanya sekedar melakukan koneksi antara BKT dengan Ciliwung yang panjangnya hanya sekitar 600 meter saja 5 tahun tidak bisa dilakukan. Padahal kalau itu bisa dilakukan koneksi antara Kali Ciliwung dengan BKT, mungkin ini akan mengurangi cukup besar terhadap persoalan banjir di Jakarta, khususnya di sisi timur dan utara. Saya kira itu, Mas. Ia menyebut selama menjabat, Anies lebih banyak prioritaskan estetika kota. Menurutnya, estetika menjadi perhatian Anies ketimbang menyelesaikan masalah penting seperti masalah air bersih, kemacetan, dan banjir. Selama 5 tahun ini, Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Ia lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan, dan banjir. Ia menilai berdasarkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, banyak program yang tidak jelas. Bahkan ia menobatkan Anies sebagai gubernur 0%. Gembong menyindir Anies hanya bagus di kata-kata dan perencanaan. Jika dilihat dari pencapaian RJBMD, banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk. Bisa dikatakan Pak Anies adalah gubernur 0% yang cuma indah di kata-kata dan rencana. Ia juga menyinggung terjadi banyak kemunduran yang terjadi era Anies terutama dalam kebijakan. Salah satunya seperti cara Anies yang tidak unggah hasil rapatnya dengan pejabat eselon Pemprov DKI Jakarta ke akun YouTube. Jika dilihat kebijakan dan pengambilan keputusan, ada banyak kemunduran di era Pak Anies. Gembong merinci kinerja buruk Anies sebagai berikut: normalisasi sungai 0%, naturalisasi sungai 0%, pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro 0%, pembangunan LRT KPDBU 0%, ambil alih air bersih dari swasta 0%, pembangunan ITF dalam kota 0%. Namun, kritikan Gembong tersebut tentu saja dibantah oleh warganet. Bahkan, warganet lalu menunjukkan prestasi-prestasi Anies yang membuat Gembong terdiam. Berikut daftar pencapaian yang dibanggakan Anies selama dirinya memimpin Jakarta. Pertama, Jakarta International Stadium. JIS adalah stadion sepak bola yang berlokasi di daerah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang baru saja diresmikan kemarin. Peresmian JIS dipadati masyarakat dari segala penjuru. Anies mengatakan JIS adalah mahakarya yang dibangun sepenuhnya oleh warga Indonesia. Ia menyebut pembangunan JIS merupakan bukti penuntasan janji yang ia sampaikan kepada The Jackmania pada 5 tahun lalu. Anies menuturkan JIS tidak akan terwujud tanpa dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Persija Jakarta, The Jackmania yang memberi kepercayaan penuh kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut. Kedua, Formula E. Ajang balap mobil listrik atau Formula E sukses digelar di DKI Jakarta. Sirkuit balapan Formula E ini berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Anies memamerkan keberhasilan gelaran Formula E pada sidang paripurna hari ulang tahun HUT Jakarta. Anies menyebut suksesnya ajang balapan mobil listrik yang masuk dalam rangkaian acara Jakarta Hajatan itu berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh penjuru dunia. Ia juga mengatakan balapan mobil Formula E telah membuat mata dunia tertuju
menuju ke Jakarta dan Indonesia. Ketiga, aplikasi Jakarta Kini. Anies membanggakan aplikasi digital Jakarta Kini yang digunakan Pemprov DKI Jakarta sebagai pusat informasi dan juga penanganan COVID-19 dalam forum bertajuk Urban 20 Talk, Kota Desa Pemuda di Era Digital yang digelar beberapa waktu lalu. Anies membagikan pengalaman Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola digitalisasi layanan Jaki, terlebih pada keadaan pandemi COVID-19. Ia juga menyebut Jaki merupakan capaian non-fisik yang sangat besar. Ia menyebut Jaki sebagai super apps. Jaki adalah capaian non-fisik yang sangat besar, super apps yang di dalamnya ada banyak layanan publik, dari mulai aduan yang bisa di-tracking prosesnya oleh warga, sampai kebutuhan melakukan vaksinasi bagi warga ber-KTP DKI. Keempat, integrasi transportasi. Anies memamerkan pembangunan Jakarta sebagai kota berketahanan iklim pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam forum diskusi internasional kota-kota anggota C40 bersama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis transit. Anies juga menyebut DKI Jakarta memiliki target menekan emisi karbon hingga nol pada tahun 2050 mendatang. Terkait hal itu, ia juga sempat menceritakan langkah-langkah yang diambil guna mengurangi emisi di kota Jakarta.